Bagaimana rasanya mati suri? Mungkin tak banyak orang yang mengalaminya, tapi banyak hal aneh dialami oleh mereka yang pernah mengalami fenomena langka yang penuh dengan kerahasiaan ilahi ini. Seperti yang dialami oleh Marta Wirja Suwandi, pria yang kini telah berusia 67 tahun. Kakek Marta, demikian beliau akrab disapa, adalah kakek saya sendiri yang berasal dari jalur ayahku. Kepada saya selaku cucu lelaki satu-satunya, ia pernah berkisah tentang sebuah pengalaman yang sangat fantastis. Mati suri selama 20 jam. Kakek yang juga telah memiliki beberapa orang cucu perempuan ini mengaku hingga kini tak pernah bisa melupakan pengalamannya itu. Kala itu kakek Marta masih berumur 37 tahun. Secara medis ia telah dinyatakan meninggal dunia. Bahkan jasadnya telah dikafani. Kisahnya berawal ketika ia sedang berada di terminal bus Purwokerto. Hari itu saya masih ingat benar, adalah pas malam Jumat Kliwon. Kenangnya, peristiwanya berawal ketika sekitar pukul 4 sore, Marta Wirja muda yang sedang bertugas sebagai petugas keamanan terminal mendadak mengalami sakit perut. Begitu hebat rasa sakit pada perutnya itu sehingga ia jatuh tak sadarkan diri. Tak lama kemudian oleh teman-temannya ia dibopong ke pos petugas keamanan. Ketika itu Marta Wirja sempat sadar. Ia melihat satu demi satu temannya yang masih mengerubunginya. Di antara mereka ada yang memijat lengan atau kakinya. Bahkan ada juga yang mengoleskan minyak angin di dadanya. Waktu itu ia juga merasa ada seorang dokter yang tengah memeriksanya. Tapi di antara mereka semua, saya juga melihat ada orang-orang berbaju hitam yang tak pernah saya kenal sebelumnya. Mereka sangat aneh, dan sepertinya mereka ingin mengajak saya pergi jauh. Cerita kakek Marta lagi. Setelah itu kakek Marta mengaku tak ingat apa-apa lagi. Belakangan ia tahu bahwa dirinya telah dinyatakan mati. Menurut cerita teman-teman saya, saat itu saya memang sudah tidak bernafas lagi. Makanya mereka lalu menyewa ambulan dan membawa mayat saya pulang. Sambung kakek Marta yang kini gemar mengenakan pakaian hitam-hitam itu. Dapat dibayangkan betapa kesedihan langsung meledak di rumah keluarga kakek Marta yang hidup sederhana itu. Menurut cerita ibuku, waktu itu ibu dan kedua adiknya sudah sangat percaya bahwa ayah mereka telah berpulang ke pangkuan ilahi. Semua orang merasa yakin kalau saat itu kakek benar-benar sudah mati. Apalagi mereka sudah menunggu hampir 20 jam lamanya. Makanya mereka kemudian memutuskan untuk segera memandikan dan mengkafani mayat kakek. Kenang kakek Marta lagi membuat bulu kuduku merinding. Namun apa yang terjadi? Dalam kenyataannya, Marta Wirja masih hidup. Padahal waktu itu mayatnya telah disemayamkan di ruangan tengah rumahnya dan sedianya akan dimakamkan pada keesokan siangnya. Lantas apa yang dialami kakek Marta Wirja Suwandi selama mengalami kematian semu itu? Ketika itu aku, Marta, merasa seperti memasuki dunia lain yang sangat asing bagiku. Kendati di sana ada matahari yang memancarkan cahayanya, namun aku tidak merasakan sengatan sinarnya yang terik itu. Aku merasakan hawa yang sangat sejuk. Anehnya, puncak Gunung Slamet yang sangat jauh itu nyatanya terlihat jelas dan begitu megah. Aku melihat ada sebuah istana yang sangat megah di sana, dihuni oleh orang-orang aneh yang semuanya berpakaian serba hitam. Aku rasakan tubuhku sangat ringan. Anehnya, sementara itu aku merasa tengah menyusuri jalan-jalan raya di sekitar kota Purwokerto.
Aku merasa tengah memulai rencana perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki dari terminal bus menuju alun-alun, melewati pertokoan, memasuki pasar-pasar, rumah sakit, dan seterusnya. Aku ingin menuju puncak Gunung Slamet yang megah itu. Di saat sedang berjalan, sebenarnya aku selalu memikirkan tentang keberadaan diriku. Apakah aku ini seorang pengangguran, sedang stres, atau aku ini sedang melakukan perjalanan tanpa tujuan yang pasti? Namun, semuanya tak terjawab. Yang aku ingat betul waktu itu bahwa aku telah mempunyai istri dan anak-anak. Aku ingin segera pulang karena aku sadar mengapa harus bodoh melakukan perjalanan itu. Namun anehnya, aku lupa di mana letak rumahku yang sebenarnya. Mengapa ini terjadi? Aku benar-benar bingung. Aku ingin mampir ke rumah salah seorang saudaraku untuk bertanya letak rumahku. Namun rumah saudaraku pun benar-benar tak ingat di mana letaknya. Kedua kakiku kulangkahkan terus tak henti-hentinya, meski kurasakan amat melelahkan. Apalagi selama petualangan itu sama sekali tak makan dan tak minum. Apa yang kulakukan dengan terus berjalan tersebut sebenarnya kusadari betul bahwa tak ada manfaatnya sama sekali. Namun aku tak berdaya untuk mengubahnya. Aku kepingin istirahat, duduk di bawah pohon rindang atau tidur di sana. Namun semua itu tak bisa kulakukan. Otak dan kakiku sepertinya terus menyuruhku untuk berjalan dan terus berjalan. Anehnya, setiap orang yang berpapasan denganku tak satu pun yang kukenal. Mereka semuanya mengenakan pakaian hitam dengan wajah yang aneh dan teramat mengerikan. Ada yang bermata besar namun terus mengucurkan darah, ada yang matanya pecah, bahkan ada juga yang kepalanya remuk. Namun aku tak merasa takut dengan mereka. Begitu banyaknya orang yang lalu lalang di pusat kota Purwokerto yang mendadak berubah di mataku itu. Namun tak satu pun dari mereka mengenali diriku. Di mana sebenarnya aku? Pertanyaan ini tak sanggup kujawab. Di tengah kebingungan itu, mendadak aku ingat tentang sakit perut luar biasa yang kualami. Kemudian aku tergeletak di terminal dan tak ingat apa-apa lagi. Martawirja, lekaslah kau pulang. Di sini bukan tempatmu. Lekaslah pulang. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara itu. Tapi aku tahu siapa yang mengucapkannya. Yang pasti, selang beberapa waktu berikutnya, tiba-tiba aku tersadar saat tubuhku merasa kedinginan yang begitu hebat. Bersamaan dengan itu pula, kesadaran normalku merasakan bahwa diriku tengah berada di dunia lain. Detik berikutnya, setelah melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kondisi tak karuan, kusam, loyo, dan lapar, secara mengejutkan dengan tak terduga sebelumnya, aku dapat menemukan rumahku dalam keadaan ramai. Aku melihat banyak ibu-ibu yang lalu lalang membawa wadah berbungkus kain. Sepertinya mereka baru saja pulang melayat orang meninggal. Apa yang terjadi? Aku merasa panik. Ku percepat langkahku dan ku coba untuk tak lagi peduli pada orang-orang itu. Pintu di bagian depan dalam keadaan terbuka. Dengan bernafsu, aku langsung saja berniat masuk ke dalam rumah. Namun sialnya, ada dua orang penjaga yang melarangku masuk. Mereka lelaki berbadan tegap dengan pakaian hitam-hitam. Karena sulit memilih pintu depan, aku segera memilih pintu yang lain. Namun di sana juga ada penjaga yang menghalangi. Pintu ketiga pun ku coba menerobos. Lagi-lagi, aku dihalangi oleh penjaga-penjaga yang misterius itu. Aku nyaris putus asa. Dalam hati aku bertanya, apa yang terjadi dengan keluargaku? Apakah ada yang meninggal dunia? Pertanyaan ini menimbulkan tekad yang menggebu-gebu. Untuk itu, aku melakukan hentakan yang amat keras
sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat dan takbir sebanyak 3 kali. Aneh, penjaga pintu-pintu keempat langsung terpental dan dapat kuterobos. Ternyata tindakanku ini membuatku benar-benar telah sadar. Aku mendadak siuman dan langsung disergap keheranan. Bagaimana tidak? Begitu bangkit, aku dalam posisi sedang duduk di keranda jenazah dengan tubuh telah terbungkus kain kafan dan sudah siap diusung ke tanah pekuburan. Karuan saja, banyak orang yang hendak mengusung mayatku lari ketakutan. "Ada mayat hidup, ada mayat hidup!" teriak mereka berulang-ulang. Sejak kejadian itu, Marta Wirja Suwandi, kakekku itu, mengaku merasa begitu takut pada kematian. Karena itulah ia menjadi seorang yang sangat alim. Setauku hampir setiap malam kakek selalu bangun tengah malam untuk menunaikan sholat tahajud. Kakek menurutku adalah seorang yang telah diberi hidayah oleh Allah lewat peristiwa mati suri yang dialaminya. Lebih dari sejak mengalami peristiwa mati suri tersebut, kakek menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sakit, bahwa sekedar demam ringan sekalipun. Di tengah usianya yang sudah hampir kepala 7, dapat dikatakan sebagai lelaki yang sudah sangat undur. Namun, banyak orang yang salah menebak ketika melihat penampilannya. Postur tubuh kakek masih gagah, mengesankan seperti masih berusia kepala 5. Ya, sejak mengalami mati suri itu, kakek Marta mengaku kondisi tubuhnya selalu bugar dan tak pernah mengalami sakit. Tenaganya juga terasa lebih kuat. Sejak itu ia juga mengaku bisa melihat alam gaib. Ya, kakek memang punya banyak cerita tentang pertemuannya dengan berbagai jenis makhluk halus. Sayang, ia belum berkenan kalau hubungannya dengan makhluk halus itu kuceritakan. Entah di lain waktu nanti. Begitulah sekilas pengalaman aneh tapi nyata yang dialami oleh kakekku. Tak banyak orang yang mengalami sensasi ini. Karena itulah kakek mengaku sangat bersyukur sebab setelah merasakan seperti apa itu mati, walau sekedar 20 jam saja, namun ia bisa merasakan betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua pemirsa dapat memetik hikmah dari kisah singkat ini. Kisah ini diceritakan oleh saudara Bagio kepada kami Suara Tahta.